SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali di majelis ilmu. Kita senantiasa memohon kepada Allah tambahan ilmu, dimudahkan mengamalkan dengan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon taufiknya, dikuatkan, dikokohkan di atas Islam, di atas sunnah, dan kita diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah. Ikhwani talabatul ilm, demikian pula kaum muslimin hafizakumullah. Bahasan kita bab halaman 105. Situ ada bab yang ke-9, bab ma jaa fi sidqi ma'allahi ta'ala. Bab tentang kejujuran. Artinya jujur dengan Allah Azza wa Jalla, jujur bersama Allah, jujur dengan Allah Azza wa Jal. Dan bab ini sangatlah penting sekali kaitan dengan tazkiyatin nafas. Ana ansahukum, saya nasihatkan untuk kalian membaca tulisan kaitan dengan bab ini. Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, dia punya kutaib kecil membahas tentang as-sidq ma'allah. Bagus sekali. Aslinya kitab itu adalah muhadharah, kajian yang beliau sampaikan kemudian ditulis. Dan kitab ini banyak di net, di internet, tulis saja As-Sidqu Ma'allah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Wa huwa kitabun jamil. Kaitan dengan bab ini, kaitan dengan bab As-Sidq Ma'allah yang akan disampaikan oleh muallif sangat bagus sekali. Di antara yang beliau sampaikan, nanti kita baca sedikit. Di antara yang beliau sampaikan tentang as-sidq ma'allah, inna as-sidqa munjatun, bahwasanya kejujuran adalah penyelamat. Artinya akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia menjelaskan bahwasanya najatal abdi fis sidqi bil qalbi i'tiqadan wal lisani nutqan wal jawarihi amalan fala budda an yakuna hadhihi kulluha sariqah. Hakikatnya an-najat, keselamatan hamba ketika hatinya, keyakinannya jujur kepada Allah Azza wa Jalla, lisannya mengucapkan shadiq, mengucapkan jujur, demikian pula anggota badannya mengamalkan
sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Inilah yang dikatakan shadiqah. Fala budda an takuna hadhihi kulluha shadiqah. Yang demikian inilah yang digolongkan as-shadiq. Di antara yang beliau nukilkan dalam kitab itu bahwasanya kebahagiaan hamba baik di dunia dan di akhirat ada pada mewujudkan as-sidq ma'allah. Yaqul hafizahullah wa tawaqqufu sa'adatil 'abdi fi dunyahu wa ukhrahu 'ala tahqiqihi wa annahu la najata lahu wa la sa'adata fid dunya wal akhirati illa idza kana min ahlihi. Jadi kebahagiaan hamba baik di dunia maupun di akhirat terletak pada mewujudkan as-sidq ma'allah, jujur bersama Allah, dengan Allah. La najata, tidak ada keselamatan, tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat illa idza kana min ahli, kecuali apabila hamba termasuk as-shadiq ma'allah, yang jujur dengan Allah Azza wa Jalla. Wa huwa manzilatun 'azimatun jalilah. Bahwasanya as-sidq ini adalah memiliki kedudukan yang agung, yang tinggi. Wa hadhihi al-manzilah tarji'u ila a'malil qulub. Yang mana hal ini kembali kepada amalan hati. Wa qala hafizallah wa inna as-sidqa wa innama as-sidqu ma'allahi amrun yarji'u ilal qalbi wa batinil insani wa ayya syai'in kana yuridu bihadzal amali wa ma maqsaduhu bihi wa lihadza lamma tawassal. Kemudian dia mengatakan bahwasanya as-sidq ma'allah, hakikat kejujuran dengan Allah adalah kembali kepada hati, kembali kepada apa yang ada di hati manusia. Di antara yang beliau sebutkan jamilah al-haqiqah alaikum antum ya tullaba ilmin, untuk membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah tentang as-sidqu ma'allah. Dia mendatangkan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Di antara yang beliau sebutkan juga ayat yang sedang kita akan bahas insyaallah taala. Baik, kembali kepada apa yang dikatakan di kitab. Yaqulullahu taala, qala al-muallif, kembali kepada kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus yang ditulis oleh Sa'di bin Hamud Asy-Syammari hafizahullah. Qala Allah taala, disebutkan ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, yang jujur. Dikatakan oleh ahli tafsir, As-Sa'di mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu billah, wahai orang yang iman kepada Allah, iman dengan apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla,
Qumu bima yaqtadihil iman. Jalankan konsekuensi dari keimanan itu. Ialah dengan takwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Wa kunu ma'as-sadiqin fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Jadi hendaklah kalian bersama orang yang benar, baik dalam ucapannya, perbuatannya, dan keadaannya. Artinya apa? Ucapannya sidik benar, jujur, amalannya juga benar, keadaannya pun juga demikian. Nanti akan dijelaskan nukilan Ibnul Qayyim bagaimana as-sidqu fil aqwal, benar dalam ucapan. Bagaimana pula as-sidqu fil a'mal, benar dalam amalan. Demikian pula as-sidqu fil ahwal, benar dalam keadaannya. Ada nukilan Ibnu Qayyim nanti di akhir bab ini. Dikatakan oleh yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu billahi. Kaitan dengan ayat ini, tafsir ayat Taubah 115. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wattaba'u rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi. Wahai orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti utusannya dan mengamalkan syariatnya, ittaqullaha bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Takwalah kalian kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian dikatakan wa kunu ma'as-sadiqin fi imanihim wa aqwalihim wa a'malihim fala manjata lakum illa fis sidqi. Dan jadilah kalian bersama orang yang benar, yang jujur dalam keimanannya, dalam ucapannya, dalam amalannya. Fala manjata, tidak ada tempat, tidak ada najat, la najata, tidak ada keselamatan kecuali dengan mewujudkan as-sidq ma'allah. Demikian pula dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad kaitan dengan ayat ini, qal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Hadza amrun lil ibadi an yakunu ma'as-sadiqin. Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla, wa kunu, perintah Allah Azza wa Jalla, ma'as-sadiqin, perintah Allah Azza wa Jalla kepada hamba untuk menjadi, untuk bersama mereka yang benar. Wa dzalika bi an yakunu min ahli sidqi id la yakunul muslimu ma'ahum illa idza tahalla bihilyatihim wattasafa bisifatihim fayakunu bidzalika minhum. Jadi Allah memerintahkan untuk kita bersama orang yang benar, karena seorang muslim tidak akan digolongkan atau tidak akan jadi bersama mereka kecuali memiliki sifat. Jadi seorang muslim tidak digolongkan mereka yang jujur, yang benar, kecuali memiliki sifat-sifat perangai-perangai mereka yang jujur, yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia mengkisahkan kisah tiga laki-laki yang masuk gua, kemudian ditutupi oleh batu, tertutup oleh batu. Masing-masing isti'anah, istighatsah kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan mereka. Dan dikatakan di situ dalam hadis, dikatakan qala ba'dhum li ba'd,
Jadi sebagian mengatakan kepada yang lainnya, innahu wallahi la haula la yunjikum illa as-sidq. Salah satu di antara mereka mengatakan kepada temannya, tidaklah, demi Allah, sesungguhnya demi Allah, tidaklah kalian bisa selamat kecuali karena benar jujur kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian masing-masing memohon kepada Allah Azza wa Jal, yad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu sadaqa fihi. Jadi jujur ma'allah, as-sidq ma'allah, benar bersama Allah, dengan Allah Azza wa Jal, ini adalah manzilah azimah dalam tazkiyatun nafs. Dalam kita, karena apabila seorang jujur dengan Allah, benar dengan Allah Azza wa Jal, dia pasti akan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dia akan mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiatnya. Wa qala ta'ala, ayat yang kedua yang disampaikan oleh muallif Syekh Sa'di bin Hamud Asy-Syammari hafizahullah, qala Allah hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul 'azim. Al-Maidah ayat 119. Dikatakan oleh ahli tafsir tentang ayat ini, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Dikatakan oleh Sa'di, was-shadiquna humul ladzina istaqamat a'maluhum wa aqwaluhum wa niyyatuhum 'ala siratil mustaqim wal hadiyil qawim. Jadi Allah Azza wa Jalla menegaskan pada ayat ini, inilah saat orang-orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Maka yaumul qiyamah mereka memperoleh lahum jannat, mereka memperoleh surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha abada, yang kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya, kepada Allah. Wa dzalikal fawzul 'azim, itulah kemenangan yang agung. Jadi as-sadiq humul ladzina istaqamat a'maluhum. As-sadiqun yang benar dengan Allah Azza wa Jalla adalah yang istaqamat a'maluhum, amalannya, ucapannya, niatnya sesuai sunnah Nabi, dan dia ala siratal mustaqim wal hadiyil qawim, sesuai dengan sunnah Nabi, di atas siratal mustaqim dan atas petunjuk yang lurus. Sebaliknya, mereka yang al-kadhibun, yang dusta kepada Allah, yang tidak benar, dijelaskan di ayat yang lain, wal kadhibuna bididdihim, adapun mereka yang dusta dengan melanggar syariat Allah, menyekutukan Allah, sayajiduna dhararan kadhbihim wa iftiraihim, mereka akan mendapati dari apa yang mereka dustakan, apa yang mereka ucapkan dari dusta, dan akan mendapatkan buah amalan yang rusak tadi itu.
Asyahid di sini pada ayat ini bahwasanya dukhulul jannah wal fawz biridha Allah azza wa jal innama huwa bisidqi ma'allah. Jadi pada ayat ini Allah azza wa jal menjelaskan masuknya surga dan mendapatkan keridhaan Allah itu didapat bagi mereka yang benar dengan Allah azza wa jal. Artinya ucapannya, hatinya tidak nifaq, apa yang ada di hati dengan diamalkan sama. Demikian pula keadaannya, akhwaluhu sama. Innama huwa bisidqi ma'ah. Jadi masuknya surga dan mendapatkan keridhaan Allah sesungguhnya akan didapat bagi yang benar bersama Allah azza wa jalla. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Sa'di bin Hamud Asy-Syammari menyampaikan hadis Abdullah ibn Mas'ud, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis ini, "Innas sidqa yahdi ilal birr." Sebagian lafaz disebutkan alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Bab as-sidq ini ada disebutkan pula oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin di bab-bab awal. Al-Imam An-Nawawi kitab Riyadhus Shalihin termasuk kitab yang menjelaskan tentang tazkiyatun nafs juga. Di antara yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis Abdullah ibn Mas'ud ini. Beliau menukilkan hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim ya. Baik, lafaz yang lain alaikum bis-sidqi. Alaikum isim fi'il amr yalzamukum ilzamu as-sidqa. Pegangilah kebenaran, kejujuran. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Sesungguhnya kebenaran atau kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menuju kepada surga Allah azza wa jalla. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dalam lafaz yang lain, wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Maknanya wahid, maknanya sama, bahwasanya seorang laki-laki mengucapkan benar, jujur dalam keadaannya, benar dalam ucapannya, senantiasa mengucapkan kebenaran dan benar dalam ucapannya, sampai-sampai dia dicatat oleh Allah Azza wa Jal tergolong hamba-hamba yang jujur, yang benar kepada Allah Azza wa Jal. Jadi dalam lafaz yang lain tadi, wa ma yazalu rajulu yasduqu, bahwasanya seorang senantiasa mengucapkan jujur, mengucapkan benar, dan senantiasa menjaga kebenaran, sampai-sampai dicatat oleh Allah Azza wa Jal digolongkan siddiq, yang selalu benar. Wa iyyakum wal kadhiba. Kemudian dalam hadis itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya
Jadi iyyakum itu ihdaru wantabihu, hati-hati, jauhilah dusta. Sesungguhnya kedustaan ini akan menuju kepada kekejian. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kekejian itu akan menuju kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sesungguhnya seorang senantiasa mengucapkan dusta sampai dicatat oleh Allah Azza wa Jal dia ahli pendusta. Dalam lafaz yang lain tadi dikatakan ada tambahan wa ma yazalul abdu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Bahwasanya seorang hamba senantiasa mengucapkan dusta dan senantiasa melakukan kedustaan sehingga dia dicatat oleh Allah kadzdzab, pendusta. Hadis ini dijelaskan oleh al-muallif dalam bab as-sidq ma'allah, jelas sekali kaitannya bahwasanya as-sidq, jujur, benar dengan Allah Azza wa Jal, baik dalam ucapan, i'tiqadan, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, baik ucapan, keyakinan ataupun amalan, ini akan membawa kepada keselamatan, membawa kepada surganya Allah Azza wa Jalla, mendapatkan pahala surganya Allah Azza wa Jalla. Yaqulu Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang hadis ini, yaqul qawluhu yahdi ilal jannah sahibul birri nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minhum yahdihi rabbuhu ilal jannah. Bahwasanya kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Sahibul bir, pelaku kebaikan, pelaku ketaatan-ketaatan, dikatakan oleh beliau Al-Allamah Ibnu Utsaimin, nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum minhum, semoga Allah menjadikan kita golongan yang melakukan ketaatan-ketaatan. Yahdihi rabbuhu ilal jannah, Allah akan menunjuki jalan ke surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, was-siddiqu fil martabati tsaniyah min maratibil khalqil ladzina an'ama Allahu 'alaihim. As-siddiq, julukan siddiq ini pada tingkatan yang kedua pada mereka yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla atas mereka. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Allah Azza wa Jalla menegaskan, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan digolongkan yang mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla bersama para nabi, was-siddiqin, dan juga mereka yang jujur, yang benar dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian wasyuhada'i wassalihin. Pada ayat itu disebutkan ma'an nabi minan nabiyyin was-siddiqin. Jadi as-siddiqin tingkatan yang kedua setelah an-nabi, al-anbiya. Kemudian Ibnu Utsaimin takallam menjelaskan yang lain, afdhalus siddiqin alal itlaq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abu Quhafah.
Jadi hamba Allah yang paling setelah nabi-nabinya yang jujur adalah sahabat Nabi SAW Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tadi, hadis Abdullah ibn Mas'ud menjelaskan dua hal. Hendaknya kita melakukan menjaga kejujuran kebenaran baik dalam ucapan atau dalam niatan atau dalam amalan, dan kita hati-hati jangan sampai sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, hati-hati dari dusta. Dan ketika seorang dusta itu tidak satu kali ya. Kalau sudah dusta satu akan ada dusta yang lain pasti. Walabud pasti. Ketika seorang diketahui talib masalan, jangan sampai kalian, ini contoh aja. Ya gis film imtihan. Anda ya gis. Lah, Anda gis. Misalkan dia ya gis. Nyontek dalam ujian. Dikatakan lah, saya tidak ya gis. Nanti pakai alasan lagi, dusta lagi. Alasan yang kedua, alasan yang ketiga pasti dusta dan yang lainnya. Jadi dusta tidak mungkin satu kali. Ketika seorang sudah dusta, akan ada dusta yang kedua, yang ketiga, yang keempat, wah kata. Fantabihu. Bahkan al-kadhib min alamat al-munafiq, min alamat an-nifaq, nifaq fil amal. Dan sebagian bahkan menggolongkan min kabair. Dikatakan oleh Ibnu Utsaimin atau dikatakan oleh yang lain, dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, wal kadhibu kulluhu haramun. Wal kadhib semuanya haram, diharamkan. Bahkan dalam keadaan al-mizah la yajuz. Oh, saya cuma senda gurau, dusta, la. Kadang ada orang senda gurau untuk supaya ketawa dengan mendatangkan hal-hal yang dusta. Jadi supaya audiens, supaya yang lain, supaya ketawa. Padahal dusta yang disampaikan adalah yajuz. Itu kan menyenangkan hati yang lain. La yajuz. Wasilahnya aja tidak dibolehkan. Ada al-an fi hadzal zaman. Nas'alullah salam wal afiyah. Kemudian dikatakan walakin ba'dul ilm wa qala fi ba'dil hadits annahu yustathna min dzalika thalathata asya'. Jadi sebagian ahlul ilmi mengecualikan dalam 3 hal. Artinya boleh dalam 3 hal. Dalam peperangan, al-harbu, yang kedua al-islahu bainan nas, untuk memperbaiki hubungan sama manusia. Masalah ada 2 teman, satu mengatakan beginilah, temanmu tidak mengatakan begini, bahkan mengatakan kada wa kada. Lil islah fima bainahuma, untuk kita mendamaikan. Kemudian yang ketiga, hadisul mar'ati zaujaha, kaitan dengan seorang suami istri, yang seorang suami mengatakan kepada istrinya demikian atau istri mengatakan kepada suaminya demikian dalam batasannya. Sebagian ahlul ilmi mengatakan ini tidak termasuk kadzib, melainkan tauriyah. Tauriyah ini adalah satu ucapan yang difahami oleh mukhatab itu yang lain. Itu ada bab nanti, bab tauriyah. Ala kullin al-asl fil kadzib muharram. Hukum asal al-kadzib muharram, sebagian membolehkan dalam 3 hal tadi dengan ketentuan-ketentuannya. Fa al-insan la yatawassa', tidak kemudian memperluas dalam masalah-masalah yang demikian.
Al-muhim, hati-hati jangan sampai mengucapkan dusta, apalagi talib ilm, penuntut ilmu, lebih-lebih lagi ustaz, muballigh, da'i ilallah, lebih-lebih lagi. Baik. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, wa shaddu syai'in minal kadhibi an yakdhiba wa yahlif liya'kula amwalan nas bil batil, mithil an yadda'i alaihi haqq bi haqqin thabit fayunkir wa yaqul wallahi laka alayya haqq. Ala kullin al-kadhib, hati-hati. Dusta ini hendaknya kita jauhi, baik dalam ucapan, perbuatan atau keadaan. Sebagaimana tadi kita hendaknya menjaga as-sidqu ma'allah, baik dalam i'tiqadan, itu nanti ada ucapan Ibnu Qayyim, as-sidqu salasatu aqsamin, di halaman selanjutnya 106, saya lewati supaya kalian paham. Pada halaman 106 di bawah itu waqala rahimahullah, ucapan al-Imam Ibnu Qayyim, was-sidqu salasatu aqsamin, as-sidqu fil aqwali, was-sidqu fil a'mali, was-sidqu fil ahwal. Jadi jujur ini atau benar ini ada tiga macam. Benar dalam ucapannya, benar dalam amalannya, benar dalam keadaannya. Fa'alal abdi as-sa'yu fi tahqiqiha, maka diwajibkan bagi hamba al-muslim, al-muslimah, al-mu'min, al-mu'minah untuk mewujudkan ketiganya. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, fas-sidqu fil aqwali istiwa'ul lisani 'alal aqwali kastiwa'is sumbulati 'ala saqiha. Jujur atau benar dalam ucapan artinya istiwa'ul lisani 'alal aqwal. Jadi lempengnya, lurusnya lisan, artinya dia mengucapkan sesuai dengan apa yang dia lihat, sesuai dengan apa yang benar. Kastiwa'is sumbulati 'ala saqiha, bagaikan sumbula itu sanabil, yakni sejenis pohon yang ala saqiha, yang lurus lempengnya di atas saqiha, saq yakni akarnya di atas dahannya. Wasidqu fil a'mal, kemudian yang kedua, benar dalam amalannya, istiwa'ul af'ali 'alal amri wal mutaba'ati kastiwa'ir ra'si 'alal jasad. Lurusnya amalan sesuai perintah dan mutaba'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan lempengnya, lurusnya kepala di atas al-jasad. Was-sidqu fil ahwali istiwa'u a'malil qalbi wal jawarihi 'ala al-ikhlasi wastifraghil wus'i wa badlit taqah. Adapun benar dalam keadaannya adalah lempengnya, lurusnya amalan hati, amalan anggota badan, baik itu ikhlas, kemudian istifraghul wus', melakukan upaya-upaya, wa badlut taqah, ya, melakukan segala upaya yang dilakukan ikhlas dan sesuai dengan apa yang diyakini, sesuai dengan apa yang diucapkan, sesuai dengan apa yang dilakukan. Fabidzalika yakunul 'abdu minal ladzina ja'u bis-sidqi wa bihasabi kamali hadhil umuri fihi wa qiyamiha bihi takunu siddiqiyatihi. Ini dari sedikit ya. Jadi hamba itu kalau sudah mendatangkan, mewujudkan tiga hal tadi, baik itu benar dalam ucapan, amalan dan juga keadaannya, maka dia akan digolongkan siddiq. Wa bihasabi kamali hadhil umur, dan kesempurnaan hamba dalam melakukan ini ya tergantung dia melakukannya. Semakin dia jujur kepada Allah, benar kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan, menjaga, maka semakin tinggi. Dan kalau dia menjauhi, meninggalkan, ya akan keimanannya tergantung kepada apa yang dilakukannya. Wallahi hadzal bab
kadang-kadang berat untuk disampaikan, tapi mimba bitawasi sakil al-haqiqah sebetulnya ini. Kadang kita seringkali tidak jujur sama Allah Azza wa Jalla. Baik fil khalawat, ketika kita dalam sunyi, atau ketika kita dalam banyak sekali. Hadzal bab sakil al-haqiqah. Lakin min babin nasihat, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dimudahkan untuk mensifati perangai-perangai yang baik, menjadi golongan as-sadiqin, as-siddiqin. Kita berupaya melakukan semaksimal mungkin. Alaikum bi kitab as-siddiq Allah. Bacalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, Kutaib as-siddiq Allah. Bagus sekali. Kutaib kecil sekitar 40 halaman atau lebih, 42 halaman gitu. Lakin kutaib kecil bagus sekali, banyak dalil-dalil yang disampaikan, kemudian juga kisah-kisah. Dan dia mengatakan di akhir tulisannya dia mengatakan bahwasanya as-sahabah telah mewujudkan hal ini. Bahwasanya as-sahabah telah mewujudkan as-siddiq ma'allah. Di halaman Qal, dalam halaman 40 dia mengatakan innas sidqa ma'allahi amrun tahaqqaqa lis-sahabati al-kirami. Bahwasanya as-sidq ma'allah ini telah diwujudkan oleh as-sahabah radhiyallahu anhum. Kemudian dia menyampaikan dalil minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Ini dalil bahwasanya as-sahabah betul-betul telah mewujudkan as-sidq ma'allah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Surat Al-Ahzab ayat 23 24. Nanti bisa dilihat lagi. Qala Syekh fahasbul insani fadilatan wa makramatan wa sidqan ma'allah an yakuna salimal qalbi tujaha sahabati. Maka cukuplah keutamaan, kemuliaan bagi seorang hamba dan kejujuran bersama Allah, benar dengan Allah Azza wa Jalla, hatinya itu bersih terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak mengatakan yang jelek kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Sahabat-sahabat Nabi telah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Sa'iran ala nahjihim, meniti jalan sahabat-sahabat. Kama qala ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi setelah menyebutkan as-sidq ma'allah, keutamaannya, ayat-ayat dan hadis-hadisnya disebutkan, Syekh Abdul Razak menyimpulkan bahwasanya as-sahabat telah mewujudkan akan hal ini. Dan sekali-kali al-mu'min janganlah mencela sahabat Nabi SAW. Hendaknya menghormati, karena bentuk kejujuran, bentuk kebenaran dengan Allah Azza wa Jalla dengan kita menghormati as-sahabah, tidak mencelanya. Kemudian kita mengikuti, meniti jalannya. Nah, ini kesimpulan yang beliau sampaikan. Kitab azim, kitab sangat bagus sekali. Ana ansahukum antum tullaba ilmin an taqra'u hadzal kitab. Wa huwa kitabun nafi'un jiddan.
Baik, insyaallah kita lanjutkan kaitan dengan as-sidq ma'allah. Dan sekali lagi bab ini min babit tawasi bil haq wa in kana hadha thaqil. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana doa yang dimohonkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.